yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memenuhi pemanggilan dalam rangka memberikan keterangan-keterangan terkait dengan proyek Base Transceiver Station di Kominfo. Saya sebagai warga negara dan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika mempunyai kewajiban untuk memenuhi pemanggilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia demi penyelenggaraan hukum yang baik dan benar. Saya telah memberikan keterangan-keterangan atas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dari pagi hingga siang sore hari ini. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya itu, tapi kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Johnny G. Plate didorong jadi justice kolaborator kasus korupsi BTS 4G. Partai Nasional Demokrasi, Nasdem, mendorong mantan Sekretaris Jenderal Johnny G. Plate menjadi salah satu justice kolaborator, usai jadi tersangka kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Saya menyarankan kepada Pak JP Johnny G. Plate untuk jadi JC di perkara ini, supaya membuka secara terang benderang posisi kasus ini, ujar Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Ali pun menyerahkan semua kasus korupsi yang menjerat Johnny Plate itu kepada pihak hukum Kejaksaan Agung RI. Hal itu pun turut merespon terkait adanya dugaan aliran dana ke partai politik. Sejak awal kami mendorong kejaksaan untuk mengungkap siapa saja orang yang terlibat dalam mengerjakan paket tersebut supaya semua jelas, kata Ali. Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung menetapkan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate usai diperiksa pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Johnny Plate diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station, BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus, Kuntadi menjelaskan penyidik memanggil 6 orang saksi hari ini, salah satunya Johnny Plate. Menurut dia, penyidik mendalami peran Johnny Plate dalam kasus tersebut. Lalu, didapatkan bukti cukup untuk menjadikan Johnny Plate sebagai tersangka. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi jadi tersangka, kata Kuntadi. Selanjutnya, kata dia, penyidik jaksa melakukan penahanan terhadap Johnny Plate selama 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka di Rumah Tahanan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung Kejagung resmi menetapkan Direktur Utama Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo Anang Ahmad Latif Alp sebagai tersangka korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station BTS 4G. Johnny G. Plate dipersilakan ajukan Justice Kolaborator. Apa saja kriteria Justice Kolaborator? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mempersilakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, untuk mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku atau Justice Kolaborator dalam perkara korupsi proyek Base Transceiver Station, BTS 4G bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun-tahun 2020 sampai tahun 2022. Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan permohonan Justice Kolaborator Johnny G. Plate akan ditangani secara profesional dan independen. LPSK mempersilakan yang bersangkutan mengajukan permohonan. LPSK akan memproses secara profesional dan independen sesuai peraturan yang berlaku, ujar Maneger saat dihubungi pada Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Maneger mengatakan LPSK saat ini belum menerima permohonan JC resmi dari Plate maupun tersangka bakti lainnya. Sebelumnya, Maneger mengatakan LPSK membuka pintu bagi para whistleblower kasus korupsi. Ia mengatakan, bahkan pihaknya menerima permohonan perlindungan atau Justice Kolaborator bagi kasus rasuah. Lantas, apa saja kriteria untuk menjadi seorang Justice Kolaborator? Dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, saksi pelaku yang bekerja sama Justice Kolaborator memiliki beberapa kriteria. Pertama, orang tersebut harus merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk ini. Mereka harus mengakui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Kedua, jaksa penuntut umum harus menyatakan dalam tuntutannya bahwa orang tersebut telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan. Keterangan dan bukti ini harus memungkinkan penyidik dan/atau jaksa penuntut umum untuk efektif mengungkap tindak pidana yang terjadi. Selain itu, keterangan tersebut juga harus membantu mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar dalam kejahatan atau mengembalikan aset hasil dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Justice Kolaborator. Dalam pertimbangan ini, hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat khusus atau pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang sama. Dalam memberikan perlakuan khusus seperti pengurangan pidana, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan pandangan dan perasaan masyarakat terhadap perlakuan yang diberikan kepada Justice Kolaborator dalam hal pemilihan pidana yang lebih ringan.